A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Dr. Bobet, healthcare expert. Sudah 10 tahun saya bekerja di bidang ini dengan MBA, CFA, dan CPD HTS Expertise. Kali ini kita akan membahas sebuah solusi untuk mengoptimalkan klaim BPJS Kesehatan. Seperti kita ketahui bersama, klaim BPJS Kesehatan itu untuk saat ini ya di rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan sebagai mitranya itu mungkin tidak semuanya akan mendapatkan hasil yang optimal, seperti pendingannya yang selalu terjadi setiap bulan, kemudian adanya dispute, kemudian adanya mungkin penurunan klaim yang harus di recording, ketimbang pending atau ketimbang tidak layak atau gagal klaim dan sebagainya. Itu terjadi hampir di semua rumah sakit secara mayoritas. Nah, pada video kali ini saya akan menawarkan sebuah solusi bagaimana klaim BPJS itu bisa optimal dengan sebuah sistem informasi manajemen bisnis rumah sakit atau SIM bisnis rumah sakit. Ini bisa diaplikasikan untuk semua, insya Allah untuk semua rumah sakit swasta mitra BPJS Kesehatan. Jadi tidak memungkinkan misalkan di rumah sakit Bapak Ibu, di rumah sakit Anda itu tim Cashmake-nya itu belum optimal, belum canggih, belum pintar dengan segala alurnya yang masih berantakan, belum rapi. Nah, ini bisa diaplikasikan SIM bisnis ini. Karena apa? Karena yang akan diperbaiki adalah input kasusnya atau input dari klaim-klaimnya tersebut. Contoh, jika rumah sakit Bapak Ibu itu sudah bolak-balik membenarkan tim Cashmake-nya tetapi klaimnya itu tidak naik-naik, kemudian pendingannya itu masih utuh dengan berapa persen ya, 80%, di bawah 90% lah, itu solusi ini bisa digunakan. Jadi kita akan memberikan kasus-kasus yang memang ikan tongkol, saya nyebutnya ikan tongkol. Jadi bukan mungkin kasus-kasus yang ikan teri isinya fever, dan fever. Kita ketahui bersama ini masalah untuk proses ya. Jadi alur prosesnya ke rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan sangat kompleks, sangat ruwet, sangat ribet dan sangat panjang dan sangat banyak. Ini saya mendapatkan dari seorang expert. Jadi memang expert ini kita gunakan untuk diagramnya. Dia ada di patokannya, ada di titik-titik poinnya. Titik poinnya ada di sini, ada di sini, ada di sini, dan sifatnya adalah dinamis. Sifatnya dinamis, jadi akan berubah tiap bulan. Oh, masalahnya ada di kriteria rujukan gadarnya di masing-masing rumah sakit, mungkin akan sendiri-sendiri masalahnya. Ada yang sudah optimal di rujukannya di tahap ini, tetapi tidak optimal ketika memang pasien itu membutuhkan ventilator tetapi tidak dioptimalkan menggunakan ventilator, maka klaimnya juga tidak akan optimal. Ada di rumah sakit yang sudah bagus dari alurnya, ternyata cara pengkodingannya itu tidak bagus dari timnya, tidak optimal, maka hasil klaimnya juga tidak optimal. Oh, ada juga dari sudut pandang tim TKM KB-nya, kemudian ada dari clinical pathway-nya, kemudian ada dan sebagainya. Nah, permasalahan ini kita akan selesaikan dengan SIM bisnis rumah sakit dengan cara inputnya. Jadi apapun inputnya, kalau misalkan dia kasus-kasus ringan, non tindakan dan severity-nya level 1, mau di apapun bentuknya optimalisasinya, ya hasilnya akan rendah. Tetapi jika memang kasus-kasus tindakan, kemudian severity level 2 dan 3, level di atas severity level 1, ya mohon maaf, sebodoh-bodohnya tim Cashmake kita akan menghasilkan ya tetap lebih banyak jumlah klaimnya. Insya Allah itu yang kita lakukan dengan SIM bisnis rumah sakit ini. Bentuknya bagaimana? Bentuknya seperti ini. Nah, ini kebetulan sudah diaplikasikan di rumah sakit ya. Jadi kita punya mapping pasien total, ini gabungan total, dan pasien tindakan bedahnya saja. Nah, ini kita mapping kan tindakan bedahnya. Akhirnya kita bisa petakan, oh dari daerah mana saja, dari wilayah mana saja yang memang pasien-pasien tindakan bedah itu datang ke kita. Nah, pattern ini yang kita bisa gunakan untuk membuat program di marketing untuk memfokuskan diri kepada titik-titik ini yang sumber kasus-kasus bedah ya.
Ini sekilas sama tetapi beda. Nah, di SIM bisnis rumah sakit ini juga berdasarkan perujuknya. Perujuk-perujuk mana saja yang cenderung ngasih pasien-pasien dengan tindakan bedah dan yang non bedah. Nah, ini kita bisa mulai fokus ke sini, bisa melihat mappingnya ada di mana, ada di mana. Nah, ini yang difokuskan, ya, difokuskan. Ini harus detail melihatnya. Jadi ini yang totalan. Nah, yang total ini termasuk yang non tindakan bedah. Maka mulai di screeningkan fokus ke yang tindakan bedah saja. Yang lain mungkin tidak terlalu di follow up untuk kerjasamanya, untuk meningkatkan jumlah kunjungan kasus-kasusnya, jumlah tindakannya. Nah, ini yang kita gunakan dengan memappingkan seperti ini kan kalau yang totalan bisa dilihat titiknya banyak. Nah, yang tindakan bedah fokus-fokus saja yang titik-titik tertentu. Nah, ini yang harus dikuatkan. Harapannya apa? Kasus-kasus yang masuk ke rumah sakit kita itu lebih banyak ke tindakan bedahnya. Ya, ini bisa digunakan. Yang kedua, selain dari bedah dan non bedah, yaitu dari severity levelnya. Dari severity levelnya di SIM bisnis ini juga ada. Jadi kasus-kasus pasien ini yang kita mappingkan, ini yang totalan severity 1, 2, 3, yang ini yang kita mappingkan di severity level 2 sama level 3. Nah, ini bisa kita fokuskan program marketing kita, kerjasama kita, humas kita dengan mitra-mitra atau dengan mapping-mapping yang memang fokusnya ke sini. Ini bisa dilihat beda ya patternnya atau polanya. Fokus saja ke sini. Jadi kasus-kasus yang severity level 2 atau 3 harapannya bisa lebih banyak. Ini kita tidak mencari tahu kenapa sampai polanya seperti ini, ya karena kebiasaan atau ritme pasien itu ada yang sudah sakit parah baru ke rumah sakit, ada yang memang lebih fokus ke preventif dan sebagainya kan. Nah, ini juga di SIM bisnisnya bisa dilihat ada dari perujuknya. Kita bisa lihat ini patternnya berbeda. Nah, fokus saja ke sini. Fokus ke sini, optimalkan, tingkatkan lagi kerjasamanya, misalkan dalam bentuk kerjasama transaksionalnya dengan mitra-mitra, entah ambulan, entah klinik, entah rumah sakit lain, entah dan sebagainya ya, kader dan sebagainya. Itu fokuskan ke sini, ke severity level 2 dan severity level 3. Nah, harapannya dengan inputan kita lebih banyak kasusnya dengan di tindakan dan di severity 2-3, ya alur ini akan meminimalkan klaim yang kecil, yang tidak optimal, ketimbang kita menginputnya ya ikan teri, ikan tongkol. Kalau diinput seperti apa, kasarannya alurnya masih jelek, kemudian tim cashme kita juga belum bagus, belum optimal, ya minimal dagingnya tetap ikan tongkol. Beda kalau misalkan ikan teri yang masuk, ya mau diolah secanggih apapun tim cashme kita, keluarnya akan menjadi ikan teri. Ini adalah SIM bisnis rumah sakitnya sudah diimplementasikan, dan silakan bisa Bapak Ibu bisa menggunakannya juga jika memang solusi ini bisa menjadi efektif, ketimbang kita mengikuti regulasi yang implementasinya suruh terus selalu berubah, jadi tiap cabang beda, tiap verifikator kebijakannya beda. Itu sedikit bikin kucing ya. Jadi nggak ada patternnya, nggak ada polanya. Rulesnya mungkin, regulasinya sama, tapi pas implementasinya di cabang, di kadang satu cabang beda tempat mungkin beda hasilnya gitu kan, untuk hal yang sama, topik yang sama. Jadi ya akan sedikit memusingkan kalau mengikuti itu. Nah, dengan SIM bisnis ini semoga bisa membantu mengoptimalkan klaim dari kasus-kasus tersebut, selama bisa mengekstraknya dari kasus-kasus tindakan dan severity level 2 dan level 3. Itu yang bisa saya share. Terima kasih.